Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Marhamatun dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 3A. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pemberdayaan karyawan. Saya dari kelompok 10. Saya sebagai moderator yang beranggotakan Rohmah Khalilah dan Ibnu Maulana. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri juga. Yang pertama ada pemberdayaan karyawan. Pengertian pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan berasal dari kata daya yang mendapat awalan ber yang menjadi kata berdaya. Artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Pemberdayaan adalah perbuatan atau tindakan memberdayakan atau memampukan seseorang untuk melakukan tindakan atau tugas tertentu. Pemberdayaan karyawan adalah filosofi manajemen yang berfokus pada pemberian kesempatan kepada karyawan atau organisasi untuk membuat keputusan secara independen dan merasa diberdayakan untuk mengambil tindakan sesuai keinginan mereka. Definisi lainnya, pemberdayaan karyawan adalah suatu konsep dan strategi dalam manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada pemberian tanggung jawab, otoritas, dan kewenangan kepada karyawan dalam mengambil keputusan, berkontribusi, dan mengambil peran aktif dalam pencapaian tujuan organisasi. Pemberdayaan karyawan adalah hubungan antar individu yang berkelanjutan untuk membangun kepercayaan antar pegawai dan manajemen organisasi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rohmah Khalilah dan Ibnu Maulana. Saya Ibnu Maulana ingin melanjutkan pemaparan. Tindakan yang harus dilakukan perusahaan untuk memberdayakan karyawan itu yang pertama memberikan suara kepada karyawan secara teratur. Yang kedua, memberikan peluang bagi karyawan untuk berkembang. Yang ketiga, kenali karyawan sesering mungkin. Yang keempat, kembali karyawan dengan memadai wewenang yang membutuhkan untuk menjadikan karyawan itu yang terbaik gitu. Selanjutnya, peran dan fungsi pemberdayaan karyawan. Yang pertama itu meningkatkan motivasi dan kepuasan kinerja atau kerja karyawan. Yang kedua, mendorong inovasi dan kreativitas karyawan. Yang ketiga itu mempercepat pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang kelima, mengurangi tingkat turnover. Yang keenam, mengembangkan keterampilan dan kompetensi. Yang ketujuh, membangun budaya organisasi yang kuat. Jadi hubungan antara atasan dengan karyawan itu sangatlah penting. Jadi kita harus mewaspadai jangan sampai karyawan itu jadi merasa bosan gitu. Sekian. Selanjutnya ada indikator pemberdayaan karyawan. Yang pertama ada keinginan, yang kedua kepercayaan, yang ketiga kepercayaan diri, yang keempat kredibilitas, yang kelima akuntabilitas, dan yang keenam komunikasi. Kesimpulannya adalah pemberdayaan karyawan adalah strategi manajemen yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui pemberian otonomi, tanggung jawab, dan kepercayaan kepada karyawan. Dengan cara ini, perusahaan dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, mendorong inovasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif di mana karyawan merasa dihargai dan berkomitmen. Dimensi pemberdayaan seperti keinginan, kepercayaan, dan komunikasi terbuka berperan penting dalam membangun hubungan yang saling mendukung antara
antara manajemen dan karyawan. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.